Ini 3 prinsip persuasi untuk mempengaruhi orang dan bikin orang itu jadi yakin sama lo dan apapun yang lo minta mereka lakukan. Nah, pasti lo bingung kayak ada siapa nih muncul di YouTube gue ngebahas tentang komunikasi persuasi. Kenalin, nama gue Jason, gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication, dan gue juga udah mendirikan sebuah platform edutech ilmu komunikasi yang udah ngebantu 1000 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan video hari ini. Nah, by the way, gue sedikit spoiler, video hari ini itu semuanya berdasarkan dari ranah riset psikologi. Udah diteliti juga dalam ranah psikologi komunikasi, dan semuanya itu memang udah valid lah secara psikologi. Nah, pertama-tama, Bang, apa sih trik yang perlu gue gunakan? Atau prinsip persuasi apa aja yang harus gue ingat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi gini, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak banget prinsip persuasi yang bisa kita gunakan. Ada retorika, kalau misalnya lo tahu. Ada juga kayak misalkan Cialdini Principle, ada juga misalnya tentang soft power, legitimate power. Pokoknya ada banyak banget. Gue nggak bakal mention sebanyak itu semua dalam video hari ini. Tapi dari ratusan skill persuasi yang ada, prinsip persuasi yang ada, cukup 3 hal ini aja yang bisa lo praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat lo gunakan untuk bikin orang itu jadi yakin dan bisa lo pengaruhi. Yang pertama, yang paling favorit banget buat gue, itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini itu berasal dari penelitiannya seorang dokter, bukan dokter yang kayak dokter medis gitu ya, tapi dokter S3, namanya itu Robert Cialdini, yang dia itu meneliti mengenai kenapa sih manusia itu bisa dipengaruhi, atau apa yang bikin manusia bilang iya terhadap sesuatu atau setuju terhadap sesuatu. Dan dia menemukan bahwa pada dasarnya, pertama kali manusia pasti mengikuti sebuah hukum. Intinya semua manusia itu ngikutin hukum yang namanya hukum konsistensi. Jadi ketika manusia ngejawab iya, terus ngejawab iya lagi, pada permintaan yang ketiga dia bakal cenderung ngejawab 80%, mungkin dia bakal cenderung bilang iya lagi. So, ini sesimpel kayak misalkan kayak gini contohnya. Ini namanya dalam table yang gue bikin di sini, ini adalah gue sebut sebagai pemanasan atau warm up. Ya, pemanasan di sini. Nah, di sini adalah permintaannya. Oke. Jadi, kalau misalkan lo pengen minta orang ngelakuin sesuatu, lo harus ngelakuin hal yang disebut sebagai pemanasan terlebih dahulu untuk meningkatkan persentase orang tersebut bilang iya ke yang lo minta. Oke. Misalkan, let's say, permintaan lo adalah, tolong dong bikinin gue Indomie. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Tolong bikinin Indomie. Misalkan ini permintaannya nih, simple. By the way, ini kan contohnya cukup simple dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya lo mau ganti, bang, kayak beli dong produk gue, bisa-bisa. Tapi intinya ini cuma contohnya aja. Oke, contoh lo mau bilang ke orang tua lo atau pasangan lo, tolong dong mah bikinin Indomie. Nah, misalnya kayak gitu, tolong dong mah bikinin aku Indomie. Nah, kalau misalkan lo datang ke orang tua lo, ke mama lo gitu, terus bilang kayak, nih bikinin aku Indomie dong. Orang tua langsung kayak, aduh, mau lebar lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kita mengawali dengan komunikasi, persuasi, konsistensi, dengan bikin orang tua kita itu bilang iya dulu ke yang kita minta. Biasanya di sini kita bakal bikin pertanyaannya nih. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab sama orang tua, dan juga pertanyaan juga. Jadi kayak misalkan, beda kalau mami gue nonton ini, maaf ya Wia, ini sering apa pakai juga. Jadi gini, maksudnya pertanyaan pertama misalkan, oke, mah, mama sayang nggak sama aku? Nah, misalnya itu dulu, oke, mah, mama sayang nggak sama aku? Sayang kok, iya sayang gitu. Oh, mama pengen aku sehat gak? Bisa aku tanpa, misalnya nggak kena sakit gak? Ya maulah sehat. Namanya orang tua. Dari sana, baru deh, next time kita bilangnya, kalau gitu boleh gak mah, tolong bikin Indomie dong. Nah, ini bakal meningkatkan persentase dari mama kita bilang iya ke yang kita minta. Tapi, again, ini kan contohnya dari ini ya, kehidupan sehari-hari doang. Tapi kalau misalkan dalam, let's say, itu dalam karir, kayak gue pengen nawarin lo tentang sebuah produk namanya Stanley Academy. Bro, tolong dong, lo mau, jangan pakai tolong deh, bro, join dong program gue, program lancar komunikasi dalam 30 hari di Stanley Academy. Nah, itu permintaan gue ke lo. Oke. Tapi daripada udah datang kalau tiba-tiba kayak, bro, join dong program gue lancar komunikasi dalam 30 hari. Ini si Bang Jason tiba-tiba ini minta ke gue gitu kan. Nah, kalau seandainya gue pakai pemanasan dulu, misalkan kayak, bro, lo setuju gak komunikasi itu penting? Setuju sih bang. Oke. Kalau menurut lo sendiri, kalau komunikasi itu penting, menurut lo
komunikasi itu bisa dilatih gak? Bisa sih bang. Oke. Kalau lo pribadi pengen gak bisa jago komunikasi? Pengen bang. Oke, lo pengen gak punya banyak teman yang jadinya suka bahkan gak sabar pengen ketemu sama lo lagi? Pengen sih bang. Kalau gitu lo mau gak bro join ke program gue lancar komunikasi dalam 30 hari doang? Tapi kalau seandainya lo gak ada progres apapun dalam 30 hari ini, uang lo bakal gue refund 100%. Tenang aja. Nah, kecenderungan lo buat bilang iya itu pasti bakal lebih meningkat daripada gue langsung bilang bro join dong program lancar komunikasi gue. Nah jadi ini adalah yang pertama dari prinsip konsistensi dalam persuasi. Oke, yang kedua adalah bagian dari gue sebut sebagai social proof atau bukti sosial. Bang, social proof ini maksudnya gimana? Gini, ini adalah sebuah hukum persuasi yang menjelaskan ketika ada, let's say ada 3 orang, semakin banyak orangnya semakin kuat efeknya. Ada 3 orang, dan orang pertama itu dia teriak, hantu, hantu. Terus dia lari gitu kan. Orang yang ketiga itu teriak, hantu. Lari juga. Tapi orang yang kedua itu dia nggak ngeliat, mana hantunya? Dia bakal ikut-ikutan lari aja. Walaupun dia nggak ngeliat hantunya. Hantu. Lari gitu. Tapi kalau seandainya misalkan ada 10 orang dan 2 orang hantu, terus 2 orang hantu, tapi 7 orang kayak nggak ada kok, diem aja gitu kan. Orang yang kedua ini di tengah-tengah ini dia juga nggak bakal ngapa-ngapain. Nah ini namanya hukum social proof atau bukti sosial, yaitu adalah manusia cenderung mengikuti apa yang manusia lain itu lakuin. Nah bang, kalau kayak gitu bang, gimana nih cara gue bisa mempersuasi orang dalam konteks social proof ini? Oke, simple, caranya gini. Lo pertama, permintaan lo itu apa? Gue mau nanya ke lo. Oke, permintaan lo itu apa? Permintaan gue bang, ya gue pengen jualan ini sih bang. Misalnya gue pengen jualan deh program lancar komunikasi 30 hari lo bang. Oke, lo pengen jualan program lancar komunikasi 30 hari gue. Ya, sekarang lo cari yang kedua ya. Kalau lo tahu permintaan lo itu apa, lo cari orang yang pengen lo jual, tapi dengerin gue dulu, tapi lo lihat dia itu siapa. Oke, lihat dia itu siapa. Oke bang, gue ada temen nih, mahasiswa. Oke, lo ada temen mahasiswa? Iya, ada temen mahasiswa nih bang. Oke, lo sekarang step yang ketiga adalah lo coba cari di produk gue, ada gak mahasiswa? Kalau bisa dari kampus yang sama, kalau bisa, kalau enggak nggak apa-apa. Atau cari kampus mahasiswa yang kayak UI, UGM, misalnya kayak gitu, yang udah beli Stanley Academy. Oke, jadi ini penting banget nih. Udah beli Stanley Academy. Oke, bang, oke. Ada gak bang? Ada. Misalkan Bro Gaza, kalau nonton video ini gue pakai dulu nama lo ya. Jadi gue punya teman namanya Bro Gaza, dia juga bisa kasih opini juga tentang Stanley Academy. Dia adalah seorang mahasiswa dari UGM, misalkan aja ya UGM aja nih. Oke. Nah dari sana lo bisa bilang ke si orang yang kedua ini, bro, lo mau join nggak? Nah, kita nggak usah pakai hukum konsistensi dulu ya, langsung aja ke social proof dulu. Bro, lo mau join nggak ke program lancar komunikasi dalam 30 hari? Kebetulan gue lagi di program nih, ini juga udah diikutin sih mahasiswa-mahasiswa lain, dari yang ada UGM, ada juga dari UI, ada juga dari ITB, dan semua mahasiswa ini kurang lebih ada 350 orang, mereka semua ngasih review bintang 5 ke program lancar komunikasinya. Dan kalau lo ngerasa, aduh bang, kayaknya nggak cocok nih, nggak ada manfaatnya buat gue, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Itu adalah penggunaan social proof. Ketika lo bilang bahwa, oh udah ada 350 mahasiswa lain yang udah join di program ini, atau lo bilang ada 1000 orang sudah menggunakan jasa konsultasi kami, dan 80% kasus kami menangkan, ini buat law firm misalkan, lo bakal memperbesar kemungkinan orang bilang iya dan percaya ke yang lo minta. Ini namanya hukum dari social proof. Oke, sekarang yang ketiga, dalam persuasi, adalah hukum persuasi dari liking. Oke, bang, liking ini apa? Gini, liking adalah kalau ada cewek cantik ke lo dan ada gue datang ke lo, ya kan? Dan cewek cantiknya bilang ke lo, kak beli dong pulpennya. Terus gue juga sama kayak, bro beli dong pulpennya. Kemungkinan besar lo bakal bilang iya ke cewek cantik. Ya bayangin ada Lisa Manoban datang depan lo terus bilang, kak beli dong pulpennya. Sedih misalnya kayak, bro beli dong pulpen gue. Pasti lo bakal bilang iya ke Lisa Manoban. Kenapa? Ini yang harus lo ingat. Orang bakal cenderung bilang iya ke orang yang tampan atau cantik, yang dimana ini dua hal itu yang bikin mereka jadi suka sama orangnya. Ingat ya, poinnya adalah bukan lo tuh jadi ganteng atau cantik,
tapi lo bikin orang suka sama lo. Dan suka ini macem-macem. Bisa jadi lo orang yang lucu, makanya kayak kakak juga bener, lo asik banget sih orangnya. Terus dia, bro beli dong tiket gue. Nah lo bakal, oh yaudah deh gue beli aja tiket lo. Jadi poinnya adalah lo harus bikin orang suka dulu sama lo sebelum lo tuh minta dia ngelakuin sesuatu. Nah ini namanya komunikasi persuasi. Bang, gimana cara gue bikin orang suka sama gue? Nah ini ada banyak banget cara-caranya. Oke? Ada bisa lo melalui, ada namanya tuh karisma. Ada juga melalui yang namanya komunikasi active listening. Bisa juga dari effective speaking. Bisa juga dari yang namanya halo effect secara psikologi. Bisa juga misalkan secara nerapin let's say konsep kekuasaan atau power. Ini ada yang namanya pertama soft power. Dan ini masih banyak banget lainnya. Ini cuma contoh-contoh cara lo bisa bikin orang suka sama lo. Nah, lo bisa cari ini di internet karena ada banyak banget penjelasan di sana. Tapi lo bakal memakan waktu mungkin 5 jam, 10 jam, dan itu pun belum tentu lo bisa rapihin semua materi sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, kalau lo pengen belajarin hal ini, lo bisa belajar hal ini juga di program Stanley Academy yang udah gue dirikan. Di sana, lo bakal belajar pertama-tama cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan next dari sana, lo bakal belajar cara bisa bikin orang bilang iya yang lo minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, kebanjiran temen, bisa berretorika, berargumen, ngancurin setiap argumen dalam perdebatan, dan masih banyak banget deh lainnya materi-materinya. Kita juga ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun, tenang aja, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalkan memang lo pengen serius investasi skill komunikasi, gue bener-bener rekomendasi banget buat lo ikut join program ini. Kalau misalnya lo tertarik, pengen tahu lebih lanjut, yuk klik aja linknya di pin komentar di bawah.